Program Digital Kolaboratif 2025 diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Pengusul Program Hukum Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa dan Mitra Program Studi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar dengan mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis dengan materi. Topik 1. Menganalisis gambaran umum persaingan usaha. Topik 2. Aspek positif dan negatif monopoli persaingan usaha. Topik 3. Penegakan hukum dalam persaingan usaha. Topik 4. Perbandingan hukum persaingan usaha dengan negara lain. Topik 5. Macam-macam persaingan usaha. Topik 6. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Topik 7. Subjek dan objek hukum bisnis dalam persaingan usaha dan sistem hukum dalam bisnis. Topik 8. Mid-test. Topik 9. Tujuan, fungsi, dan landasan hukum bisnis. Topik 10. Prinsip-prinsip hukum kontrak dalam bisnis. Topik 11. Waralaba. Topik 12. Etika bisnis. Topik 13. Prinsip etika bisnis dalam lingkungan hidup. Topik 14. Perlindungan konsumen. Topik 15. Penyelesaian sengketa bisnis dan hak kekayaan intelektual. Topik 16. Final test. Mari mulai materi topik ke-10. Prinsip-prinsip hukum kontrak dalam bisnis. Prinsip-prinsip hukum kontrak dalam bisnis adalah aturan-aturan dasar yang menjadi landasan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kontrak sah, adil, dan dapat ditegakkan. Beberapa prinsip utama dalam hukum kontrak bisnis meliputi hukum kontrak merujuk pada serangkaian aturan dan hukum yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan kontrak antara dua pihak atau lebih. Kontrak adalah kontrak yang mengikat antara pihak yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hukum kontrak memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana kontrak terbentuk, apa yang harus dilakukan jika salah satu pihak melanggar kontrak, dan bagaimana kerugian dapat diatasi. Berikut asas dan prinsip hukum kontrak. Pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip hukum kontrak ini menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak, selama tidak melanggar hukum atau melanggar kebijakan publik. Kedua, prinsip kesepakatan yang saling menyetujui. Prinsip hukum kontrak ini menyatakan bahwa kesepakatan yang sah terjadi ketika kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat yang sama dalam kontrak. Artinya, ada kesepakatan pemahaman dan persetujuan antara pihak terhadap substansi. Ketiga, prinsip keabsahan dan kepatuhan terhadap hukum validitas dan legalitas. Prinsip hukum kontrak ini menegaskan bahwa kontrak harus sah dan legal sesuai dengan hukum yang berlaku. Kontrak yang melibatkan tujuan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kebijakan publik mungkin dianggap tidak sah atau tidak dapat ditegakkan. Keempat, prinsip kewajaran dan pertimbangan yang adil. Kewajaran dan pertimbangan. Prinsip hukum kontrak ini menuntut adanya pertimbangan yang adil atau setara dalam kontrak. Setiap pihak harus memberikan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau manfaat yang setara sebagai pertukaran dalam kontrak. Kelima, prinsip pemenuhan syarat-syarat kontrak. Pelaksanaan kewajiban kontrak. Prinsip hukum kontrak ini menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam kontrak. Pelanggaran kontrak dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Keenam, prinsip kepastian hukum. Kepastian kontrak. Prinsip hukum kontrak ini menekankan perlunya kejelasan dan kepastian dalam kontrak. Kontrak harus secara jelas dan tegas menyatakan hak, kewajiban, dan syarat-syarat yang terlibat, sehingga memungkinkan pihak untuk memahami dan melaksanakan kontrak dengan jelas. Ketujuh, asas perlindungan kepentingan pihak yang lebih lemah. Asas hukum kontrak ini menekan perlunya melindungi pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah atau rentan dalam suatu kontrak. Misalnya, konsumen atau pekerja seringkali dilindungi oleh hukum kontrak untuk mencegah tindakan yang merugikan atau dilindungi kekuasaan. Berikut syarat hukum kontrak. Pertama, kesepakatan yang sah.
penawaran dan penerimaan. Kontrak harus memuat adanya tawaran atau offer yang jelas dan tegas dari salah satu pihak kepada pihak lain, yang kemudian diterima atau acceptance oleh pihak kedua, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tawaran harus jelas dan tegas dalam hal syarat-syarat yang ditetapkan, dan penerimaan harus sesuai dengan persyaratan tersebut. Kedua, pertimbangan yang sah. Kontrak harus mencakup adanya pertukaran yang saling menguntungkan atau pertimbangan sah antara pihak-pihak yang terlibat. Pertimbangannya dapat berupa pembayaran uang, penyediaan barang atau jasa, atau hal lain yang memiliki nilai ekonomi. Pertimbangan ini menunjukkan adanya keseriusan dan keinginan untuk terikat oleh kontrak. Ketiga, kapasitas hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum atau kemampuan hukum untuk membuat kontrak. Artinya, mereka harus memiliki usia yang cukup, tidak dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan mereka untuk melakukan kontrak seperti gangguan mental, dan tidak terkena hukum khusus yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuat kontrak. Keempat, tujuan yang sah. Kontrak harus memiliki tujuan yang sah atau legal dalam hal hukum. Artinya, kontrak tidak boleh melibatkan kegiatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kebijakan publik. Kelima, kesalahan, penipuan, paksaan, atau kekeliruan. Kontrak harus dibuat tanpa adanya kesalahan, penipuan, paksaan, atau kekeliruan yang signifikan yang dapat mempengaruhi persetujuan pihak terhadap kontrak. Jika salah satu pihak membuat kesalahan material atau terlibat dalam tindakan penipuan, pemaksaan, atau kekeliruan yang mempengaruhi pembentukan kontrak, hal itu dapat mempengaruhi keabsahan kontrak tersebut. Hukum perdata mengatur jenis-jenis kontrak yang dimaksud, yaitu 1. Berdasarkan sifatnya, 2. Berdasarkan bentuknya, 3. Berdasarkan tujuan atau fungsinya, 4. Berdasarkan hukum yang berlaku, 5. Kontrak berdasarkan nama. Pendekatan hukum bisnis dapat menjadi opsi alternatif dikarenakan hukum bisnis merujuk pada cara penerapan hukum dalam konteks kegiatan bisnis. Secara umum, hukum bisnis adalah kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis, mulai dari pendirian perusahaan, transaksi, hingga penyelesaian sengketa. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat didalilkan bahwa melalui hukum bisnis yang memiliki karakteristik privat dan publik, maka hubungan subjek hukum dalam membuat kontrak tanpa melakukan pertemuan tatap muka langsung berdasar ekosistem Artificial Intelligence (AI), implementasi hukum bisnis dapat diberlakukan untuk menjawab perkembangan zaman di era modern yang terus berkembang secara eksponensial, berdasarkan hasil telaah yang komprehensif melihat dan menganalisis hubungan subjek hukum dalam membuat kontrak tanpa melakukan pertemuan tatap muka langsung berdasar ekosistem Artificial Intelligence (AI). Implementasi hukum bisnis, terdapat kekosongan hukum atau legal void atau read vakum yang disebabkan tidak adanya regulasi dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembuatan suatu kontrak tanpa harus melakukan tatap muka antar pihak yang satu dengan pihak yang lain, sebagai subjek hukum yang mengikatkan dirinya pada ketentuan dalam suatu kontrak secara spesifik, sehingga tidak terdapat pedoman dalam melaksanakan dan membuat suatu kontrak tanpa harus bertatap muka. Dalam era modern, masuk ke dalam penyediaan kecerdasan buatan berbasis robotik ke dalam implementasi AI Artificial Intelligence. Dalam hal ini, ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam terbilang kurang dan tidak dapat dianggap utuh dalam hubungan subjek hukum dalam membuat perikatan atau kontrak tanpa melakukan pertemuan tatap muka langsung dan implementasi hukum bisnis. Regulasi yang mengatur mengenai syarat sah kontrak tidak menguraikan mengenai mekanisme membuat perikatan atau kontrak tanpa melakukan pertemuan tatap muka langsung, dikarenakan dalam perumusan perundang-undangan tersebut mendalilkan bahwa syarat sah kontrak berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Pertama, kesepakatan
atau sepakat, para pihak yang terlibat dalam kontrak harus sepakat mengenai isi dan tujuan kontrak tersebut. Kesepakatan ini harus bebas dan tidak dipaksa. 2. Kecakapan atau cakap. Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kecakapan hukum, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat kontrak dan memahami konsekuensi hukumnya. Orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan, atau memiliki gangguan mental mungkin tidak dianggap cakap. Ketiga, hal tertentu. Objek kontrak harus jelas dan tertentu, baik berupa barang, jasa, atau hal lain yang dapat ditentukan. Objek yang tidak jelas atau tidak dapat ditentukan akan menyebabkan kontrak tidak sah. Keempat, sebab yang halal. Sebab atau tujuan kontrak harus halal, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sebab yang tidak halal akan membuat kontrak dianggap tidak sah. Apabila salah satu syarat sah kontrak tidak terpenuhi, kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan. Hal lain menerangkan bahwa apabila syarat ke-1 dan 2 tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dikategorikan dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila syarat ke-3 dan ke-4 tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Itulah materi prinsip hukum kontrak dalam bisnis.